Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat kepada Bapak Salehuddin LCMM selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman akuntansi syariah kelas C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi daring pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalahnya, yaitu tentang sistem informasi perusahaan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ukti Saidatul Ayyamah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pemateri kelompok 3 untuk menyampaikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukti Saidatul Ayyamah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi perusahaan dan juga evolusi sistem informasi perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi perusahaan, di mana menurut Raymond MC Leod dan Georges S. Hill menyatakan bahwa sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, di mana sistem informasi perusahaan saat ini mengakumulasi seluruh data transaksi akuntansi dari bagian manufaktur, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan berbagai fungsi bisnis lainnya. Data itu berhubungan dengan sumber daya organisasi dan perencanaan tidak dapat dilakukan tanpa memahami bagaimana tiap penjualan, tiap unit yang diproduksi, dan tiap tindakan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan mulai berkembang pada tahun 1960-an sebagai akibat dari makin meningkatnya kecepatan dan kekuatan komputer. Penambahan kekuatan dan kecepatan komputer ini telah mendorong para manajer untuk tidak hanya menggunakan komputer sebagai alat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengolahan data. Akan tetapi, para manajer berpikir bahwa kecepatan akurasi bukanlah segalanya. Yang penting adalah informasi yang dihasilkan harus berkualitas, dapat digunakan secara efektif, di mana informasi yang berkualitas seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep berupa processing system atau EDP ke sistem informasi perusahaan pada dasarnya adalah perubahan pada kepentingan, di mana saat konsep EDP digunakan penekanan lebih banyak ke masalah bagaimana mempercepat pengolahan data dan meningkatkan akurasi, sedangkan pada konsep sistem informasi perusahaan penekanan lebih banyak kepada kualitas informasi. Selanjutnya dimulai dengan ide untuk membuat suatu tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh seluruh research yang ada di dalam perusahaan. Pada tahun 1960, sistem pengolahan transaksi berevolusi menjadi sistem informasi manajemen. Alasan penggunaan sistem informasi manajemen karena para manajer tidak puas hanya menghitung apa yang telah terjadi di dalam bisnis. Mereka ingin mengendalikan bisnis di masa depan. Yang kedua, berevolusi menjadi sistem pencatatan kebutuhan material, di mana MRP pertama kali dikembangkan di area manufaktur untuk mengawasi permasalahan pengendalian persediaan yang rumit. Yang ketiga, menyatukan proses bisnis yang sebelumnya dipandang sebagai proses-proses yang terpisah. Menyatukan berbagai proses berarti mengintegrasikan berbagai sistem informasi terpisah untuk proses tersebut. Yang terakhir yaitu menggambarkan perubahan pola pikir manajemen untuk memperlakukan berbagai proses yang terpisah tetapi berkaitan erat sebagai satu kesatuan. Mungkin itu saja penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi perusahaan. Penerapan sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan pemakai. Sistem teknologi yang diterapkan dapat sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai. Evaluasi pemakai digunakan sebagai
alat ukur keberhasilan, pelaksanaan dan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan kecocokan, tugas-tugas dan teknologi. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian bisnis pada berbagai fungsi maupun peringkat manajerial, karena kemampuan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Dengan mengurangi ketidakpastian berarti informasi yang disampaikan pada setiap divisi tepat. Apabila informasi yang disampaikan tepat, maka informasi yang dihasilkan akan tepat dan relevan untuk manajemen puncak mengambil keputusan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika memulai untuk menerapkan sistem informasi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan penjual perangkat lunak. Yang kedua, pelatihan pemakai. Dan yang terakhir, pendekatan peralihan. Di sini saya Mulfalahah akan menjelaskan tentang Industry Enterprise Research Planning atau biasa disebut dengan ERP. ERP ini merupakan sistem yang telah menjadi kunci dalam mengelola berbagai aspek operasional perusahaan. Adapun menurut penelitian, ERP ini merupakan suatu metode bagi industri dalam mengupayakan proses bisnisnya agar lebih efisien dengan membagi informasi di dalam dan antar bisnis proses dan juga dalam menjalankan bisnis secara elektronik. Adapun beberapa fungsi dan manfaat dari ERP yaitu dapat mengoptimalkan efisiensi, dapat meningkatkan kolaborasi, menghemat biaya operasional, meningkatkan keamanan data, membuat perakiraan bisnis yang akurat, meningkatkan layanan pelanggan, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, sistem ERP ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, didesain pada lingkungan klien server baik tradisional maupun berbasis web. Nah, ini juga sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada dan juga memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan serta menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Nah, ERP ini sederhananya dapat mempermudah berbagai aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis. Mungkin itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Bagustiawan. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang kegagalan yang terjadi pada sistem informasi perusahaan. Kegagalan sistem informasi perusahaan di Indonesia merupakan masalah yang sering kali terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap operasional bisnis. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan ini meliputi aspek teknis, manajemen proyek, sumber daya manusia, dan komunikasi. Berikut adalah pembahasan mengenai penyebab kegagalan tersebut. A. Penyebab kegagalan sistem informasi terhadap perusahaan. Pertama, kurangnya perencanaan dan manajemen proyek yang efektif. Perencanaan yang buruk dan manajemen proyek yang tidak memadai sering kali menjadi penyebab utama kegagalan. Hal ini termasuk ketidakjelasan dalam definisi kebutuhan, tidak adanya rencana cadangan, dan kurangnya kontrol terhadap jadwal dan anggaran proyek. Kedua, ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis. Banyak sistem informasi yang gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Ini bisa terjadi karena analisis kebutuhan yang tidak akurat atau komunikasi yang buruk antara tim pengembang dan pengguna akhir. Kekurangan daya manusia yang kompeten. Sistem informasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Kegagalan sering terjadi ketika perusahaan tidak memiliki tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem tersebut. Keempat, kurangnya dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem informasi. Tanpa dukungan ini, proyek seringkali kekurangan pendanaan, prioritas, dan dukungan strategis yang diperlukan. Kelima, masalah teknis dan kualitas perangkat lunak. Masalah teknis seperti bug perangkat lunak, kesalahan konfigurasi, dan performa yang buruk dapat menghambat operasi sistem informasi. Selain itu, kualitas perangkat lunak yang rendah juga bisa menjadi penyebab utama kegagalan. Keenam, resistensi pada perubahan.
yang dibawa implementasi sistem informasi baru seringkali menghadapi resistensi dari karyawan. Kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem baru akan mengakibatkan kegagalan. B. Dampak kegagalan sistem informasi pada perusahaan. Kegagalan sistem informasi perusahaan dapat memiliki berbagai dampak negatif. Yang pertama, penurunan efisiensi operasional. Kedua, kerugian finansial. Ketiga, kehilangan data. Keempat, reputasi bisnis. Sekian, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.